Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi di channel Alam Sukma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah dengan judul Susuk Mayat. Ditulis oleh akun Mbah Ngesot dari situs Kumparan. Mari kita langsung simak ceritanya. Mungkin kalau ada orang yang kebetulan melintas di Jalan Tanjung Sari, mereka tidak akan memperhatikan sebuah rumah yang terletak di pinggir jalan tersebut, karena memang tidak ada yang menarik dari rumah itu. Cat rumahnya sudah memudar, ada 2 tiang sebagai penyangga di bagian depan, juga 2 jendela kayu yang dibiarkan terbuka, walau hari sudah semakin gelap. Di halamannya berdiri dengan subur dan rindang, sebuah pohon rambutan yang buahnya tidak pernah dipetik. Dibiarkan matang dan busuk begitu saja sepanjang tahun. Di teras rumah ada 2 kursi kayu dan sebuah meja yang jarang sekali diduduki. Rumah itu terletak di pinggir jalan sehingga setiap orang yang melintas akan berpikir kalau rumah itu terkesan selalu sepi. Walau sebenarnya ada 2 orang penghuni di dalam. Penghuni rumah itu adalah Sarmina, wanita tua yang terbaring sakit selama bertahun-tahun, dan Atia si pembantu yang setia merawatnya. Tiap hari ini tidak seperti hari-hari biasanya. Ada sebuah mobil dan sedan mewah yang terparkir di halaman rumah itu. Tidak biasanya Farah berkunjung secepat ini. Rutinnya ia datang sebulan sekali untuk menengok buyutnya dan juga untuk menggaji Atia. Farah adalah satu-satunya keluarga Sarminah yang masih peduli padanya. Setelah anak Sarminah meninggal, tidak ada lagi yang mau mengurusnya selain Farah. Mereka sudah bosan mengurus Sarminah yang terbaring sekarat selama bertahun-tahun. Sarminah memang sudah sangat tua, tapi entah kenapa ajal tak kunjung menjemputnya. Sehari-hari ia hanya terbaring di atas tempat tidur. Soal makan, minum, bahkan buang air, ia lakukan di atas tempat tidurnya. Pembantu yang merawat Sarminah pun sudah berganti-ganti orang, dan hanya Atialah yang paling betah merawat nenek tua itu. Ia bekerja sendirian merawat Sarminah di rumah itu selama 5 tahun. Namun, hari ini dia mau mengundurkan diri. Itulah yang membuat Farah bingung, lantaran jarang sekali ada orang seperti Ate yang mau bekerja seperti ini. Di kamar Sarminah, Farah mencoba untuk membujuknya agar tidak mengundurkan diri. Ia bahkan menawarkan kenaikan gaji 2 kali lipat. Tapi keputusan Atia sudah bulat. Ia tetap mau berhenti kerja. Berkali-kali Atia meminta maaf karena tidak bisa menerima tawaran gaji dari Farah. Sementara Farah sendiri tidak mungkin bisa mengurus buyutnya itu karena ia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Setelah menawarkan kenaikan gaji sampai 3 kali lipat, ia akhirnya menyerah. Anehnya, saat Farah menanyakan alasan kenapa Atia mau berhenti kerja, wanita itu tidak mau menjelaskannya. Wajahnya terlihat cemas dan ingin segera pergi dari rumah itu. Farah mengeluarkan amplop yang berisi uang gaji Atia selama sebulan dan pesangonnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, setelah menerima uang itu, Atia langsung pamit. Farah mengantarnya sampai beranda rumah. Setelah Atia pergi, Farah menutup pintu lalu menggembuskan nafas berat. Ia bingung kemana harus mencari pengganti Atia. Farah melangkah ke kamar buyutnya. Di atas tempat tidur Sarminah terbaring dengan tenang. Matanya terpejam, dadanya turun naik menandakan kalau dia masih hidup. Farah memperhatikan rambut buyutnya. Rambut itu sempurna berwarna putih dan terlihat lebih panjang dari semenjak terakhir kali Farah menengoknya. Wajah Sarminah sangat keriput. Kedua bibirnya tenggelam ke dalam mulut. Kulit lehernya melambai dan kedua kakinya kurus kering. Biasanya kalau Sarminah merasa lapar, ingin buang air atau haus, matanya pasti terbuka kemudian melongo macam suara kerbau yang sedang disembelih. Memberi pertanda kalau Sarminah ingin dilayani. Untuk urusan makan, selama bertahun-tahun Sarminah hanya makan gerusan biskuit yang dicampur air, kemudian pembantu yang merawatnya akan menuangkan makanan itu ke mulut Sarminah.
Itu pun pembantu harus membukakan mulut Sarmina terlebih dahulu. Saat Farah sedang memandangi kondisi Sarmina, tiba-tiba nenek itu melenguh. Matanya terbuka. Farah paham itu. Segera dia memeriksa bokong buyutnya, tapi masih kering. Pampersnya belum bocor karena tadi pagi Atia memakaikannya sebanyak 3 lapis. "Mbok, mau apa?" tanya Farah sambil senyum ke wajah Sarmina. "Haus ya?" Farah meraih segelas air dari atas meja kecil di samping tempat tidur Sarmina. Ia sendok air tersebut. Namun, saat Farah menuangkannya ke mulut Sarmina, air itu malah dimuntahkan. "Mbok lapar?" Tetap saja ketika Farah menuangkan makanan ke mulut Sarmina, nenek itu perlahan memuntahkannya lagi. Farah menyeka rambutnya yang panjang. Ia bingung. Sebenarnya apa yang diinginkan pria itu? Ia terus melenguh tidak karuan. Suaranya bahkan terpantul ke dinding kamarnya. Dalam kebingungan, ia merogoh telepon genggam, bermaksud untuk menghubungi kerabat yang lain. Tapi, semua kerabatnya itu tidak ada yang peduli. Mereka malah menyuruh Farah untuk menyuntik mati Sarmina, lantaran sudah bosan mengurusnya lagi. Sudah beberapa kali Sarmina dibawa ke rumah sakit, tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh, sedangkan biaya rumah sakit semakin membengkak. Akhirnya mereka membawa pulang Sarmina dan menyuruh orang lain merawatnya. Saat Sarmina masih melenguh, tiba-tiba terdengar suara gong ditabuh. Suara itu terdengar hanya sekali pukulan saja. Memang di samping kamar Sarmina ada sebuah ruangan khusus untuk menyimpan barang-barang lama milik Sarmina. Farah bergegas mengecek ada apa di kamar sebelah. Ia heran, siapa tadi yang menabuh gong, padahal di kamar itu sepi. Seketika Farah teringat tentang alasan Atia berhenti. Ada apa sebenarnya? Kenapa Atia terlihat sangat ketakutan? Satu hari sebelumnya, seperti biasa setiap malam Atia menggerus biskuit untuk Sarmina. Malam itu hujan sedang deras, kilat berkelebatan, semburan cahayanya memantul pada dinding tua. Sebuah radio dibiarkan menyala, menyiarkan lagu dangdut jadul kesukaan Atia. Kepala Atia mengangguk-angguk sambil ikut bernyanyi dengan suara pelan. Ia menuangkan air sedikit demi sedikit pada mangkuk kecil berisi gerusan biskuit lalu diaduk hingga halus. Setelah dirasa selesai, ia kemudian beranjak ke kamar Sarmina. Dan betapa terkejutnya saat ia melihat Sarmina tiba-tiba berdiri menghadap jendela. "Mbok, udah sembuh?" Sarmina tidak menjawab. Atia tersenyum ragu-ragu. Hatinya campur aduk, ada senang, heran, dan sekaligus takut. Sudah lama sekali Sarmina terbaring dan baru sekarang Atia melihatnya bisa berdiri. Rambut Sarmina tergerai panjang sepinggang. Rambut itu putih semua. Kebetulan Sarmina sudah mengenakan daster yang juga berwarna putih. Bayangan Sarmina hilang timbul tersorot cahaya kilat. "Susuk mayat," lirih Sarmina. Baru kali itu juga Atia mendengar suara Sarmina. Ia bingung, apa maksud Sarmina berkata seperti itu? "Susuk mayat? Maksudmu apa ya?" Atia mendekat perlahan. Kilat terus berkelebatan. "Bunuh aku." Sarmina kembali bercap aneh, malah minta dibunuh. "Mbok." Atia tersenyum. Perlahan ia angkat lengannya untuk menyentuh pundak Sarmina. Tangannya berhasil menyentuh pundak itu. Terasa sekali lengkungan tulangnya. Maklum saja, tubuh Sarmina hanya tinggal tulang dan kulit. Sangat kurus dan sangat kering. Walau pundaknya sudah disentuh, Sarmina tidak memalingkan badan. Ia tetap berdiri menghadap jendela yang tirainya terbuka. "Mbok, makan dulu yuk. Aku udah siapin makanan buat Mbok." "Mbok," lanjut Atia. Tubuhnya seperti patung tidak dapat digerakkan. Saat Atia sedang berusaha untuk berkomunikasi dengan Sarmina, terdengar suara gamelan di kamar sebelah. Suaranya berbau dengan iringan angklung, gambang, dan gong.
Semua alat tersebut adalah milik Sarmina. Sudah lama sekali terbengkalai di kamar sebelah. Atiyah tidak pernah membersihkannya. Banyak sarang laba-laba yang membungkus peralatan tersebut. Bayangkan saja, siapa malam-malam begini yang memainkan alat-alat tua itu? Atiyah semakin ketakutan. Selama dia bekerja, belum pernah sekalipun mengalami hal-hal aneh seperti ini. Ragu-ragu Atiyah keluar dari kamar, menuju sumber suara tersebut. Pintu kamar didorong perlahan, dada Atiyah turun naik. Dahinya sudah berkeringat. Derit engsel pintu yang sudah lama tak diminyaki terdengar nyaring. Betapa terkejutnya Atiyah ketika melihat banyak lelaki yang sedang asik memainkan gamelan di kamar tersebut. Semua lelaki terlihat asing. Dari mana datangnya mereka? Kenapa mereka bisa ada di kamar ini? Atiyah mengerutkan dahinya, dan saat hendak balik badan, berdirilah seorang lelaki muda berparas rupawan mendekati Atiyah. Ia mengenakan belangkon bercorak batik berwarna kuning. Celana panjang hitamnya cingkrang semata kaki. Ada sebuah selendang warna ungu yang melingkar di leher lelaki tersebut. Ia tersenyum mendekati Atiyah. Kemudian selendang itu dikalungkan pada lehernya. Perlahan Atiyah digiring masuk ke dalam kamar. Suara gamelan semakin bertalu-talu. Atiyah terperdaya, ia tidak sadarkan diri. Tatap matanya kosong dan tubuhnya menari-nari bersama lelaki tampan itu. Atiyah seperti masuk ke dalam kumparan cahaya. Seketika ia terkejut saat melihat dirinya berada di sebuah panggung pertunjukan ronggeng. Orang-orang ramai mencontohnya dari bawah sambil bersorak-sorak memanggil nama Atiyah. Ia meraba pakaiannya sambil terheran-heran. Atiyah mendapati dirinya sudah berpakaian seperti orang ronggeng. Kebaya, sarung batik, rambutnya dikonde. Ada bunga melati di rambut belakangnya. Selendang terselempang di lehernya. Di mana ini? Atiyah kebingungan. Atiyah juga meraba wajahnya. Pipinya tebal sekali oleh bedak. Sementara di depan panggung berjajar beberapa obor yang menyala. Apinya berayun-ayun tertiup angin. Puluhan orang berkerumun di depan panggung. Mereka menari mengikuti alunan musik. Di atas panggung tersebut bukan hanya Atiyah saja yang menjadi ronggeng. Ada 3 orang lainnya yang sedang menari dengan sangat anggun. Di hadapan mereka ada beberapa lelaki yang ngibing, menari sambil nyawer. Perhatian Atiyah tiba-tiba tertuju ke sebuah keributan di tengah penonton. Di sana terlihat seorang wanita buruk rupa diseret paksa oleh 3 orang wanita cantik. Mereka semua berpakaian ronggeng. Hanya saja pakaian si wanita buruk rupa sudah acak-acakan seperti habis dianiaya. 2 orang memegangi tangannya, sedangkan 1 orangnya lagi menjabak rambutnya. Saat itu juga alunan musik berhenti. Semua orang tertuju kepada wanita buruk rupa yang sedang menangis meminta ampun. "Si Sarmina, maling pakaian ronggengku. Dasar wanita buruk rupa, terkutuk." Salah satu dari wanita itu memaki Sarmina. "Kau yakin dia malingnya?" tanya salah seorang penonton. "Kau lihat saja, baju siapa yang ia pakai ini? Ini pakaianku." "Aku tidak maling, aku memungutnya. Baju ini mereka buang di belakang panggung." Sudah maling berbohong lagi," Sekar membentak. "Kita telanjangi saja dia." Salah seorang dari wanita itu memberi usulan sadis sambil menunjuk wajah Sarmina yang sedang menangis. "Jangan, ku mohon jangan." Sarmina merapatkan telapak tangannya, memohon agar tidak ditelanjangi. Sayangnya, tidak ada yang mendamaikan perseteruan itu. Baju Sarmina dilucuti satu persatu dengan cara yang sangat kasar. Ia sempat mengamuk, tapi 3 wanita itu cukup kuat untuk menahannya. Para lelaki yang menonton kejadian tersebut seperti membiarkan saja. Mereka malah merasa diuntungkan karena ada tontonan tubuh wanita gratis di hadapan mereka. 3 perempuan tertawa puas setelah berhasil mempermalukan Sarmina. Buru-buru Sarmina pergi dari kerumunan lelaki sambil membawa serta beberapa helai pakaian untuk menutupi tubuhnya.
Ia berlari sambil menangis kencang dan berteriak, "Terkutuklah kalian!" Semakin jauh tubuhnya, semakin tidak terlihat. Barangkali ia masuk ke dalam hutan. Entahlah, yang jelas kejadian tersebut membuat Atia yang sedang berdiri di panggung tercengang. Ia menutup mulutnya dengan telapak tangan. Kakinya melangkah mundur. 3 orang yang baru saja mempermalukan Sarmina kini malah menatap Atia dengan tajam. Bukan hanya 3 wanita itu saja, tapi semua orang yang ada di sana secara tiba-tiba menatap Atia dengan tatapan dingin. "Kenapa? Aku salah apa?" Atia ketakutan. Dada Atia seperti ditendang dengan sangat keras. Dalam satu hentakan saja ia tersadar. Ia mendapati dirinya sedang ada di dalam kamar. Nafasnya terengah-engah. Ia menoleh sekeliling. Tidak ada seorang pun yang memainkan alat musik di kamar itu. Dengan tergesa, ia menutup pintu kamar. Atia lalu melangkah menuju kamar Sarmina. Setibanya di dalam kamar, dilihatnya tubuh Sarmina menjulang tinggi hingga menyentuh langit-langit kamar. Ia menatap Atia sambil tersenyum mengerikan. Kedua kakinya tidak menyentuh lantai. Dengan gontai, Sarmina mendekati pembantunya. "Mayatku, kau mayatku." Atia menjerit ketakutan. Ia lari terberit-berit hendak keluar rumah. Tapi pintunya terkunci rapat dan tak dapat dibuka. Sarmina semakin mendekat. Tubuh Atia sekarang berada di antara selangkangan Sarmina. "Mayatku," desis Sarmina. Atia pingsan seketika. Suara gong terdengar hanya sekali. Perlahan, Farah membuka pintu kamar tempat penyimpanan alat-alat musik ronggeng milik Sarmina. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Hanya ada alat-alat musik ronggeng yang terbungkus sarang laba-laba. Ia kembali ke kamar Sarmina. Sontak saja, Farah berteriak saking kagetnya lantaran melihat Sarmina duduk di atas kasurnya dengan keadaan mata melotot dan mulut terbuka lebar. Setelah sekian lama sakit, baru kali ini Farah mendapati buyutnya duduk seperti itu. "Bunuh aku, susuk mayat." Suara yang keluar dari tenggorokan Sarmina terdengar sangat kering dan ringkih. Farah tidak mengerti apa yang sedang diucapkan buyutnya itu. "Mbok, udah bisa duduk?" tanya Farah sambil menampakkan wajah ketakutan. Tidak lama kemudian terdengar seseorang mengetuk pintu. Farah bergegas membukanya. Mereka sudah datang. Itu ternyata kerabat Farah yang juga masih keturunan Sarmina. Sebenarnya, Farah meminta semuanya hadir, tapi yang datang hanya 3 orang saja. Mereka adalah Ningsih, Gion, dan Rizal. Semuanya adalah cicit Sarmina. "Kalian lihat ini." Farah dengan panik menunjukkan keadaan buyutnya. "Mbok, udah bisa duduk?" tanya Gion. "Kalian dengar? Bunuh aku, susuk mayat." Sarmina terus-terusan mengucapkan kalimat tersebut. Gion mendekat dan menyentuh kening Sarmina. "Mbok?" tanya Gion. "Dia tidak sadar. Ini aneh. Baru kali ini aku melihat Mbok duduk dan bisa bicara seperti itu," kata Farah. "Apa kalian sadar kalau Mbok kita ini sudah sekarat bertahun-tahun, tapi tak kunjung meninggal?" "Iya betul, ini tidak wajar," timpal Ningsih. "Benar sekali Ningsih, kejadian ini memang tidak wajar," tambah Rizal. "Bunuh aku, susuk mayat." Lirih dan kering, suara itu keluar lagi dari tenggorokan Sarmina. "Apakah kalian sayang sama Mbok kita?" tanya Ningsih. Mereka semua mengangguk. "Kalau begitu, kita harus mengakhiri penderitaannya," tambah Ningsih. "Maksud kamu kita harus bunuh dia?" Farah menatap kerabatnya. Mereka mengangguk. "Enggak, itu namanya pembunuhan," Farah membentak. "Dengarkan Farah, mau sampai kapan kau ngurusin Mbok? Mau kau warisi ke anak cucumu?
Mbok kita pasti punya ilmu hitam dan susah meninggal. Ningsih pun naik pitam. Tapi membunuh mbok itu bukan solusi, Farah membentak. Lalu apa solusimu? Tanya Rizal yang terkesan membela pendapat Ningsih. Bunuh aku, susuk mayang. Kembali Sarminah berucap lirih. Kau dengar itu Farah? Mbok kita mau dibunuh. Ningsih mendesak. Farah menggelengkan kepala. Kalian sudah gila. Aku nyuruh kalian ke sini untuk mencarikan solusi. Cari orang yang mau rawat mbok kita. You are wasting your money, Farah. Timpal Gion. Ya sudah begini. Setelah dari tadi terlihat berpikir, Rizal akhirnya buka suara. Farah, kita semua sayang sama mbok. Tapi keadaan mbok kita sekarang sudah tidak wajar. Kau paham kan? Kadang hal menyakitkan itu baik untuk seseorang. Kita akhiri saja penderitaan mbok ya. Aku tidak bisa, Mas. Mata Farah mulai berkaca-kaca. Aku yakin mbok pasti senang dengan keputusan kita ini. Farah tertunduk lesu. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Lalu ia menangis pilu. Rizal mengembuskan nafas berat. Ia kemudian berdiri. Bagaimana cara terbaik untuk mati? Tanya Rizal. Cekik, usul Ningsih. Tidak, Farah membentak. Ningsih menampakkan wajah kesal sambil menggelengkan kepala. Bekap saja nafasnya, usul Gion. Itu terlalu sadis. Kembali Farah menolak usulan kerabatnya. Sianida. Kita kasih obat tidur dulu, lalu kita cekoki sianida. Semua mengangguk kecuali Farah. Ia masih menangis. Ia tidak tega. Tapi di sisi lain pendapat Rizal ada benarnya. Kadang hal menyakitkan itu baik untuk seseorang. Mereka setuju. Sarminah akan diracun menggunakan sianida. Rizal segera pergi untuk mencari obat tidur dan sianida. Setelah hampir 1 jam, akhirnya ia kembali. Obat tidur bubuk dicampurkan ke dalam sesendok air. Kemudian diminumkan kepada Sarminah yang masih dalam posisi duduk. Anehnya, ia masih tetap melotot sambil berkali-kali minta dibunuh. Mereka bingung, kenapa obat tidur tidak mempan terhadap tubuh Sarminah. Rizal pun kembali meminumkan sianida. Setelah beberapa menit, tetap saja Sarminah tidak tewas. Dia masih tegak dalam posisi duduk. Kau lihat Farah? Gion menunjuk mboknya. Mbok kita udah gak wajar. Sianida aja gak mempan. Lalu bagaimana ini? Tanya Ningsih. Tidak ada cara lain, kita cekik saja. Jawab Rizal. Tidak. Farah menolak. Tapi sekarang tidak ada yang peduli dengan penolakan Farah. Mereka tetap akan membunuh Sarminah demi menghentikan penderitaannya. Siapa yang berani melakukannya? Tanya Rizal. Semua terdiam. Ya sudah, kita gantung saja. Rizal memutuskan. Kalian sudah gila, teriak Farah. Hal itu terlalu sadis baginya. Kau tunggu saja di luar Farah, suruh Rizal. Gion hendak memaksa Farah keluar dari kamar. Tapi Farah menepis lengannya, lalu keluar kamar. Mereka tidak memperdulikan kerabatnya itu. Terpenting, sekarang bagaimana caranya mengakhiri penderitaan Sarminah. Rizal mengikat sebuah tali tampar pada plafon kamar. Ia membuat sumpal melingkar. Gion menyiapkan 3 buah kursi untuk menaikkan tubuh Sarminah. Setelah semuanya siap, Rizal dan Gion menggonggong tubuh mbok mereka. Sementara itu Ningsih menahan kursinya. Sialan, delik Rizal. Kenapa? Gion menggerutkan dahi. Pampersnya bocor. Perlahan tubuh Sarminah dinaikkan ke atas kursi. Sebuah tali dikalungkan di lehernya. Rizal masih menahan tubuh Sarminah dari bawah. Setelah semua sempurna, ia melepas pegangannya. Sarminah digantung, tangannya tidak meronta. Kakinya tenang melayang di atas lantai dan kedua matanya melotot. Ia tidak lagi berucap apa-apa. Setelah 1 jam digantung, Rizal dan Gion menurunkan tubuh Sarminah.
Mereka memeriksa detak jantung dan denyut nadi. Sudah tidak ada. Sarminah mati. Itu membuat mereka tersenyum bahagia. Akhirnya, upaya mereka untuk mengakhiri penderitaan Sarminah berhasil. Sekarang bagaimana? Tanya Gion. Kita makamkanlah. Aku ingin ada pengajian dulu, sergah Farah. Walau bagaimanapun, ia tetap sayang sama mboknya. Ya sudah, terserah mau kau. Farah beranjak ke kediaman Pak Sudarjo, ketua RT, untuk mengumumkan kepada warga kalau Mbok Sarminah sudah meninggal. Pak Sudarjo sempat kaget mendengar berita tersebut. Sudah sekian lama Sarminah sekarat. Ia bergegas ke musola untuk mengumumkan kematian Sarminah. Malam itu juga, warga berkumpul di rumah Sarminah. Surat Yasin dibaca bersama-sama, dilanjut tahlil. Pak Sudarjo kemudian membacakan doa untuk Sarminah. Namun, ketika sedang dibacakan doa, lengan Sarminah yang sudah ditata untuk sedekap tiba-tiba jatuh ke lantai. Semua terkejut dan mengucap istighfar. Farah lalu membetulkan kembali. Tenang bapak-bapak, ini hal biasa. Mungkin urat syarafnya masih bereaksi, ujar Farah. Pak Sudarjo kembali melanjutkan lantunan doa. Lagi-lagi, lengan Sarminah jatuh. Farah membetulkannya lagi. Warga mulai ketakutan. Mereka tidak berani menatap jenazah Sarminah. Tak lama berselang, terdengar suara gong dipukul dari kamar. Itu membuat semua orang yang hadir di sana berteriak kaget. Dan saat itu juga, jenazah Sarminah melesat. Terbang begitu saja sambil tertawa terbahak-bahak. Kain yang menutupi tubuhnya berhambur kemana-mana. Tubuhnya seperti menguap menembus langit-langit rumah. Ia menghilang. Itu membuat semua orang lari terbirit-birit ketakutan. Mereka pasti akan mengingat suara tawa Sarminah yang terbahak-bahak dan besar itu. Jenazahnya tidak pernah ditemukan lagi. Rumah itu menjadi sangat angker. Setiap malam suara tawa Sarminah selalu terdengar di langit-langit rumah itu dan membuat warga ketakutan. Farah sudah memasang pelang kalau rumah itu dijual, namun sampai sekarang belum juga laku. Siapa sebenarnya Sarminah? Dulu sekali, di sebuah kampung bernama Ciijau, Sukanti, seorang perempuan cantik yang merupakan penari ronggeng tersohor, melahirkan bayi perempuan berwajah buruk. Ia tidak menyangka kalau bayinya akan lahir dalam keadaan jelek seperti itu. Tidak punya batang hidung, bibirnya sungging, matanya rapat sebelah, pipinya seperti habis terkena luka bakar. Dijamin semua orang yang melihat bayi Sukanti akan bergidik ngeri atau bisa jadi ngilu. Orang-orang kampung itu berkata, pasti bayi Sukanti kena kutukan karena bayi itu adalah hasil hubungan gelapnya dengan Burhan. Tapi anak tetaplah anak. Sukanti tidak mau menyesali kelahiran putrinya itu. Juga tidak pernah menangisi kepergian Burhan, lelaki bajingan yang menghamilinya. Dari penghasilan menari ronggeng itulah ia menghidupi putrinya. Sarminah begitu nama yang diberikan pada gadis buruk rupa itu. Tidak ada yang mau berteman dengan Sarminah. Ia sering terlihat bermain sendirian di bawah pohon bambu. Hanya sebuah boneka yang terbuat dari batang kayu yang menjadi temannya sehari-hari. Nasib malang belum sampai di situ. Saat usianya menginjak 15 tahun, ibunya meninggal karena sakit. Ia tidak pernah tahu penyakit apa yang diderita ibunya. Semenjak saat itu, kehidupannya semakin sulit. Untung saja ada Mbok Iba, dukun Paraji yang pernah membantu ibunya saat melahirkan. Dia bersedia memungut Sarminah sebagai anaknya. Mbok Ibah ini sudah sangat tua. Ia lahir saat Indonesia masih dijajah Belanda. Bahkan di zaman Jepang, ia sempat menjadi Jugun Ianfu, budak pemuas nafsu tentara Jepang. Dia adalah wanita yang beruntung karena masih bisa selamat dari cengkraman tentara Jepang. Teman-temannya banyak yang mati di tempat lokalisasi. Ada yang bunuh diri atau tewas diperkosa ramai-ramai oleh tentara Jepang. Sekarang, nenek tua itu harus mengurus Sarminah, si gadis buruk rupa. Mbok Iba yang sudah bungkuk membawa Sarminah ke rumahnya. Selama bertahun-tahun, ia menghidupi Sarminah dari hasil memijat warga kampung, hingga Sarminah tumbuh dewasa.
Bersambung. Demikianlah tadi kisah dengan judul Susuk Mayat bagian pertama. Untuk lanjutan cerita akan kami tayangkan di video mendatang.